Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita ngobrol-ngobrol nih. Allah itu memberi kita hadiah yang begitu besar, hadiah yang sangat mahal, yaitu sholat 5 waktu. Pokoknya sholat. Halo Ibu, kok si uyak aja? Ngapal ke? Kok tau ngapal ke? Nanti aja. Nanti masuk sendiri nanti. Nanti masuk sendiri. Allah itu memberi kita hadiah begitu besar, namanya sholat. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, sedekah, semuanya lewat malaikat Jibril kecuali sholat. Kalau sholat itu Allah panggil langsung nabinya ke Sidratul Muntaha. Ini hadiah paling besar. Kenapa? Satu, dengan sholat, ini pertama, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Karena sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Saya tanya, mencegahnya itu pas lagi sholat atau maksudnya di luar sholat? Halo? Di luar sholat atau dalam sholat? Di luar. Efeknya sholat di luar, kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kedua, dahsyatnya sholat, senjata wasilah ketika kita sedang ada masalah untuk minta tolong sama Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar itu enggak orang sambat, enggak banyak ngeluh. Wassalah, perbaiki sholatnya. Jadi minta tolong kepada Allah kalau lagi masalah. Dua itu, sabar dan perbaiki sholat. Dua ya, sudah ya. Jadi sholat bisa mendatangkan pertolongan, sholat mencegah dari keji dan munkar. Ketiga, as-sholat. Sholat itu roksul ibadah, kepalanya ibadah. Maknanya apa? Orang itu kalau tidak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki masih bisa hidup, tapi nggak punya kepala, zombie, jadi malampir, vampir kalau tidak punya kepala. Makanya kepala dalam ibadah adalah sholat, sangat penting. Nabi bersabda gini, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama besok dihisab di hari kiamat urusan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan baca Quran, bukan haji umroh, bukan. Yang pertama ditanya bab sholat. Fa'in soluhat, kalau sholatnya apik, baik, maka semua dipandang baik, ibadah yang lain dipandang baik. Tapi nek sholatnya jelek, puasanya jelek, umrohnya jelek, hajinya jelek, sedekahnya jelek, bacaan Qurannya jelek. Kalau sholatnya jelek, jadi intinya adalah sholat. Nek sholatnya apik, tenang wae kata Nabi. Kalau sholatmu bagus, tenang aja, nanti semuanya akan dipandang bagus. Pertanyaannya, ketika Nabi menyampaikan hadis ini ke para sahabat, sahabatku kata Nabi, sholat itu besok pertama dihisab. Nek sholatmu apik, tenang, semua akan dipandang baik. Ketika Nabi ngomong gitu, kira-kira iblis karo setan krungu apa ora? Kuwi persoalannya. Persoalannya iblis dan setan ikut dengar. Apa hipotesisnya mereka? Kesimpulan mereka, oh ya udah kata iblis kata setan, hancurkan sholatnya. Nek sholatnya hancur, mereka capek ibadah, capek umroh haji, capek sedekah, hancur semua. Maka kata iblis kata setan, hancurkan sholatnya. Selesai semua, beres. Makanya nek ibadah haji kata setan, mangkat tokono, berangkatlah sana. Kata iblis, cuek, berangkat silahkan. Engkau tak garap nek wis bali. Nek wis bali baru digarap. Begitu kaki menginjakkan kaki di dono hudan, sikat kalau iblis. Mulai kan melakukannya agak tegap sithik, ya kan? Ganti bajine ora ireng, ganti baju sing putih. Nulis nama harus pakai. Nah, semua digarap, tapi pulangnya. Tapi nek urusan sholat, enggak nunggu bubar sholat, sebelum sholat sudah diganggu. Ketika sholat diganggu, bubar sholat diganggu, itu sholat. Kenapa? Makanya itulah nek Arab sholat, gangguannya setan itu 3 terhadap sholat. 1, males ngerjakan sholat. Wis adzan Allahu Akbar, wis adzan toh. Zuhur, adalah jam 2 saya kena zuhur, tenang wae. 2:30 juga masih bisa sholat zuhur. Asar, oh tenang, 4:30 juga masih bisa sholat asar. Santai, males. Itu godaan setan supaya sholat kita hancur. Gawe males. Bahkan krungu adzane wis mumet.
Allahu Akbar. Loh, wis adem meneh loh. Loh, kok cepet banget toh? Gitu kan? Sering nggak kita berpikir gitu? Sering. Terus kedua, godaan setan, kalau wis ngerjakan sholatnya males, begitu sholat pengennya cepet-cepet rampung. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Wongnya teko. Ojo ngomong wong ini buriku, kalau nang arepmu ki ya padha. Kalau sholat pengennya cepet selesai. Nek iso imam iki baca ina atau ina karo kul huwa lah, ngono. Ora usah baca sing dawa-dawa, enggak usah yang panjang-panjang. Kalau bisa yang pendek-pendek. Makanya sampai ada di Jawa Timur itu sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Kecepatannya 100 km per jam. Ya, kecepatan sholatnya. Sholatnya pengennya cepat, serba cepat sampai tidak tumak ninah. Itu gangguan, godaan setan, menghancurkan sholat kita supaya rusak. Ketiga, pertama tadi apa? Lali. Kedua, hilang ingatan. Ketiga, pertama apa? Males. Kedua, cepat dan bubar rampung. Ketiga, bukan, yang ketiga itu gangguan setan apa? Pikirannya belayang mana-mana. Pas sebelum sholat tuh tidak ingat apa-apa. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, astagfirullah, kompor wis tak pateni poro. Ibu ingat kompor. Ya tak? Sebelum sholat nggak ingat apa-apa, tapi begitu takbir, Allahu Akbar, astagfirullah, motor udah tak kunci belum? Oh udah, alhamdulillah. Karena gremet ini ya, oh gitu aman. HP nih di, oh sudah gini ya. Semua itu baru akan ingat ketika sholat, gitu. Gini apa nggih? Teko apa nggih? Hah? Oh iya, kunci hilang ketemunya pas sholat. Itulah. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah upaya setan supaya sholat kita hancur. Kalau sholatnya sudah hancur, udah nanti ibadah yang lain dianggap hancur. Gimana sholat? Setan ganggu tuh supaya nggak khusyuk. Makanya Al Habib Umar bin Hafiz itu kalau sholat pasti bawa kain putih ditaruh di depan beliau supaya apa? Nutupi gambar-gambar. Karena kadang sejadah ini banyak gambari. Allah Akbar. Lihat gambar masjid ada pohon kelapa ya. Kan zaman dulu kan tetap. Kok godongnya beda sing iki. Wis cilik gede. Delok menarane kok siji dhuwur siji pendek, iku ora gambar ora pinter iki. Jendelane kok siji ketutup siji kebuka. Jadi sholat itu malah ngobrol dengan dirinya sendiri, tak khusyuk. Terus dibuat sama setan supaya pikirannya belayang kemana-mana, hancur sholatnya. Itu tugasnya setan memang, supaya hancur sholatnya. Kalau sudah hancur, nanti amal yang lain juga akan hancur. Kalau sholatnya hancur, sholatnya minta tolong, gak datang pertolongan. Akhirnya kalau sholatnya hancur, jenengan pernah dengar istilah jane wonge rajin sholat tapi kok seneng judi, rajin sholat tapi kok seneng riba, wonge jane sholat tapi kok masih maksiat. Kenapa? Sholatnya belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sebab sholatnya tidak khusyuk. Nek sholatnya khusyuk mesti beruntung, karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun khosyi'un. Ibu iki to sahun iki surah Al-Maun iki lho. Bawah. Ngeleh Bu ya? Ngeleh Bu ya. Oh nggih. Wis seru banter nek salah. Gak apa-apa. Salah ora dibrakot, tenang aja. Jadi seperti itu. Beruntung orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang khusyuk sholatnya. Inilah rahasia kenapa sholat gak boleh jalan sambil lari. Maka Nabi mengatakan apa? Kalau sholat jalanlah dengan tenang, wudhulah dari rumah, jalan dengan tenang. Ketika imam ruku, ikutlah ruku. Ketika imam sujud, sujudlah.
Coba perhatikan, wong sekarang enggak wis ngerti wis takbiratul ihram Allahu akbar, yo oleh mangkat melayu gedebuk. Seneng lain lagi salat krungu ning mburi gedebuk. Do melayu. Kenapa sholat jangan lari-lari berangkatnya? Supaya sholatnya khusyuk. Coba nek lari, menggas-menggas, Allahu akbar. Menggas-menggas nanti gak khusyuk. Kenapa ini rahasia? Sholat tidak boleh perutnya dalam keadaan lapar, makruh. La sholata bihadratit ta'am. Jangan sholat kalau sudah dihidangkan makanan. Supaya apa? Supaya nek sholat bisa khusyuk. Coba nek misalnya udah dihidangkan makanan, udah azan, Allahu Akbar, Allah, bapak-bapak, mumpung belum pada nyentuh makanan, ayo kita sholat dulu ke masjid. Kan mumpung belum ada yang ngambil, padahal sudah dihidangkan. Wah, gimana ya, makan dulu aja? Oh jangan pak, Allah itu jangan dikalahkan sama perut. Masa Allah dikalahkan sama perut? Kita harus mendahulukan Allah. Ketoknya bener kalimatnya, padahal ini salah. Enggak ada, kami makan aja. Monggo jenengan kalau mau ke masjid. Ya udah, kalau jenengan tetap makan silahkan. Saya Allah nomor 1. Akhirnya ke masjid. Enggak taunya di masjid enggak ada orang. Muazzinnya pergi ikut makan ke sini. Imamnya ikut makan. Akhirnya sholat dewian, gak kusuk meneh. Loh gak nongkrong toh. Allahu Akbar. Ya Allah yang minta ya Allah piye iki? Ora kebagian aku ya Allah. Sholatnya gak bakal kusuk. Kenapa Nabi melarang sholat kalau makanan sudah dihidangkan? Supaya sholatnya khusyuk. Kenapa Nabi melarang sholat sambil ngantuk? Supaya sholatnya khusyuk. Nek ngantuk itu tidak bisa khusyuk, malah ngimpi mana-mana. Dan yang keempat, kenapa Nabi melarang sholat sambil kebelet, nahan buang air kecil, buang air besar, atau nahan kentut? Kenapa? Supaya sholatnya khusyuk. Ini sholat sambil nahan kebelet, orang. Kadang nahan kentut ingat ambil gemeter, nahan kentut tahan. Kok tahu? Pengalaman lah. Pengalaman sih ngomong juga biar zaman cilik. Itu. Nah ibu kalau sholat tahan kentut, mendingan jangan diteruskan daripada ya keluarkannya. Sunahnya itu lari dulu ke belakang, kentut di luar. Jangan kentut yang soft. Ayo. Racun sudah ditebar lari, sing lain semaput kabeh, ya. Oh jangan gitu, itu dolim namanya. Tahan dulu kentutnya, lari ke kamar mandi, buar, nggak apa-apa, silahkan, segede apapun nggak apa-apa, tapi jangan disop, tahan. Nah, halo, nah, makanya setan itu dengar sholat itu amal pertama dihisab. Kalau sholatnya baik, semua amalan kita dianggap baik. Setan itu dengar itu, karena itu berusaha untuk menghancurkan sholat kita. Bapak Ibu, siapa di sini yang sholatnya nggak khusyuk? Sing ngomong kalau sing ngrungokke padha. Kita ini sama semua, sholatnya nggak bisa khusyuk. Maka sholat kita itu nilainya beda-beda. Kadang dinilai 20%, kadang oleh Allah dinilai 30%, kadang sholatnya nilainya 50%, kadang belas gak dapat nilai. Karena sholat itu yang dihitung, dicatat itu pas khusyuknya itu ditulis. Pas pikirannya belayang, pena diangkat. Pas ingat sholatnya, ditulis lagi sama malaikat, terus ditulis. Kayak taksi kalau no argone. Kalau pas lagi ingat sholat, argonya jalan. Pas ingat kunci, ingat jemuran, ingat kompor, argone gak melaku. Makanya nilai sholat kita itu beda-beda, kadang 50, kadang 30, kadang 20. Nek kalau kata guru kami bilang gini, kalau kamu bisa sholat dari awal sampai akhir 2 rakaat saja, khusyuk, gak ingat apa-apa, hanya ingat sholat 2 rakaat, berarti kamu orang soleh. Yuk aku praktek isya 4 rakaat, 2 rakaat saja bisa khusyuk, berarti jenengan wong soleh. Jangan angel kok, asli angel. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Kalau kita sholat, usahakan 3 ini harus khusyuk, 3 tempat. Kapan? Pertama saat membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, sungguh aku menghadapkan wajahku
kepada Engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ngomong gitu, ya Allah aku hadapkan wajahku kepadamu, lah saat ngomong itu harus sadar, hatinya hudur, hatinya hadir. Kedua, kata Imam Ghazali, khusyuk itu harus khusyuk saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ketiga, kata Imam Ghazali, kapan kita harus khusyuk? Saat mengucapkan salam ke Nabi Muhammad, saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tiga tempat harus khusyuk. Kata beliau, kalau tiga tempat ini bisa khusyuk dan istiqomah jaga khusyuk yang tiga ini, insya Allah di satu hari nanti kita akan dimudahkan Allah bisa dari awal sampai akhir bisa khusyuk. Syaratnya yang tiga ini dawam dulu, rutin yang tiga ini bisa khusyuk. Karena itulah Imam Al-Haddad mengatakan la tu'athir illa ma'al hudur. Zikir kita, ibadah kita tidak akan membawa bekas dampak untuk kita, gak bisa nolong kita dari masalah. Sholat kita gak bisa mencegah dari perbuatan munkar illa ma'al hudur, kecuali menghadirkan hati. Hudur, hatinya harus hadir. Hatinya kemana-mana agak repot, agak susah. Nek bisa khusyuk, Bapak Ibu, Masya Allah, lihat kehidupan Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh. Nabi itu pulang perang, jeda perang, capek, pulang dan capek, perang, masih penuh luka para sahabat. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Bilal? Ya Bilal, arih Nabi sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya apa? Nyuruh Bilal adzan. Istirahatnya Nabi ini sholat, itu istirahat. Dewe kan orang Allah Akbar, Allah Akbar, lah maghrib nantoh, lah isya toh, lah duhur toh, malah kata berat. Dua, ada namanya Urwah bin Zubair, itu masih anaknya Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Urwah bin Zubair itu perang, kakinya itu luka kena besi atau pedang sampai lukanya menganga, infeksi dan harus diamputasi. Dan ngamputasi itu Pak, zaman dulu sudah ada obat bius belum? Belum. Nah kita diamputasi milih bius lokal atau bius total. Nah iso bius total, iso telung dino turu ben ora salat gitu. Itu sahabat Urwah, di zaman dulu gak ada bius, pakai apa? Homer. Pakai homer. Ya Urwah, kakimu tuh sudah infeksi, harus dipotong, harus diamputasi. Pakai homer. Kalau mabuk itu kan nggak sadar, dipotongnya nggak kerosok. Darurat. Maka Urwah bilang apa? Saya tidak mau sedetik pun tidak ingat Allah, saya tidak mau. Nanti potong kaki saya, geraji tulangnya saat saya duduk tahiyat akhir. Maka ketika beliau duduk tahiyat akhir begini, pas lagi sholat, dipotong kakinya, tidak kerosok sama sekali, tidak bergerak sama sekali. Selesai salam baru tahu, wis potol kakinya, udah potong. Luar biasa kamu suwe. Dewe sholat ini ono coro, coro malah ngono iki. Iki nembe coro loh iki. Paling sampai dipotong kakinya kayak Urwah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nancep panah itu di punggungnya, panah nancep di badannya. Panah itu kan ono gantolan itu Pak, ditarik kan nyantol di daging, susah, nariknya susah, sakit. Kata Sayyidina Ali gini, jangan cabut sekarang, sakitnya bukan main, nanti nunggu saya sholat silakan cabut. Maka Sayyidina Ali sholat. Ketika beliau sholat khusyuk, dicabut panah itu nancep di belakang. Selesai sholat, salam, Sayyidina Ali nanya, dicabut belum? Loh, sudah dari tadi. Tidak kerasa. Saking khusyuknya sholat. Nek dewe saking khusyuknya turu. Saking khusyuknya turu. Ya kayak senapung bubar dewe sing ngene. Sing tayat ae. Kayak kembaran saya itu, Ustadz Awan, sama saya begadangan sampai malam. Subuh-subuh sholat di samping saya. Imamnya selesai, dia wis turun tekluk gitu. Begitu imam salam, dia tidur. Imam salam, assalamualaikum, kaget ya. Waalaikumsalam. Malah dijawab waalaikumsalam. Aduh, kembaranku gitu turun tenan.
Malah dijawab waalaikumsalam. Itu saking ngantuk Itu Bapak Ibu, pentingnya khusyuk sholat. Kita sama-sama latihan, coba latihan khusyuk, minta sama Allah. Nanti insya Allah lah, kapan besok tak bahas mungkin resep khusyuk, biar sama-sama kita tahu dan sama-sama ngamalkan buat saya dan buat jenengan semua. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga Allah ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini Allah angkat segala musibah yang menimpa kita, Allah lapangkan segala kesempitan kita, Allah beri kita dan keluarga kita sehat lahir batin. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini siapa yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan tidak lama dari keluar dari majelis ini panjenengan semua, kita semua diberi kabar gembira oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.